Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan topik untuk mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Nah, topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang asuhan keperawatan ya dengan diagnosis keputusasaan. Ya. Baik, jadi dari definisi, keputusasaan ini merupakan keadaan emosional yang sifatnya subjektif yang terjadi secara terus-menerus ketika seorang individu tidak melihat alternatif atau pilihan pribadi untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya, jadi keputusasaan ini berasal dari kata putus asa. Secara definisi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Berarti kondisi ini adalah suatu kondisi di mana seorang individu, terutama pada pasien dengan penyakit terminal ya, dengan penyakit terminal, mereka merasa bahwa di dalam hidupnya itu tidak ada lagi alternatif atau pilihan lain selain dengan menghadapi penyakit yang terjadi pada pasien pada saat itu. Ya. Nah, kondisi keputusasaan ini sering kita temukan pada pasien yang mengalami penyakit terminal sehingga diagnosis keputusasaan ini merupakan diagnosis keperawatan yang sering ditemukan pada pasien ya ketika kita memberikan asuhan perawatan paliatif. Nah, definisi yang lain menyebutkan bahwa keputusasaan ini merupakan kondisi subjektif yang ditandai dengan individu yang memandang keterbatasan atau tidak adanya alternatif pemecahan masalah. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya, secara definisi ya, menganggap bahwa sudah nggak ada lagi cara lain yang digunakan untuk mengatasi masalah, terutama masalah kesehatannya. Dan individu tersebut tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri. Jadi keputusasaan, hopeless, sudah merasa tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Ya sudah, sekarang apa yang terjadi ya ini yang saya jalani, saya nggak tahu lagi, nggak punya harapan lagi di masa depan dan seterusnya. Nah, ini adalah diagnosis keperawatan yang sering terjadi pada pasien dengan penyakit terminal ya. Oleh karena itu, kenapa salah satu tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Nah, ini salah satunya ini agar pasien itu tidak mengalami atau paling tidak meminimalisir rasa putus asa yang terjadi pada pasien dengan penyakit kronis ya, penyakit stadium akhir ataupun pada penyakit terminal. Nah, apa yang menyebabkan keputusasaan ini? Nah, secara umum keputusasaan itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya stres jangka panjang. Nah, ini stres karena mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh. Kemudian yang kedua, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual. Nah, ini pada topik perawatan paliatif yang memperhatikan pada aspek spiritual dan agama. Kemarin sudah kita diskusikan ya Bapak Ibu ya, bahwa aspek spiritual ini memegang peranan penting terhadap kemampuan pasien dalam memaknai ya kondisi sakit yang terjadi. Ya, sehingga ketika asuhan keperawatan yang memandang pada aspek spiritual ini penting untuk diberikan pada pasien yang mengalami penyakit terminal. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting ya, ataupun yang keempat karena isolasi sosial. Nah, maksud di sini adalah ketika seorang mengalami penyakit kronis, ketika seorang mengalami penyakit terminal dan harus bed rest atau tirah baring total, entah itu di rumah sakit ataupun di rumah, maka sedikit banyak tentunya hal tersebut akan mengaruhi interaksi pasien dengan orang lain ya. Nah, sehingga dengan adanya hambatan, dengan adanya keterbatasan berinteraksi dengan orang lain, hal tersebut akan bisa menyebabkan rasa putus asa pada pasien, merasa sudah tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang lain, sekarang hidupnya sudah tidak seramai dulu dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa penyebab secara umum yang bisa menyebabkan keputusasaan pada pasien ya. Kemudian tanda gejala pada pasien dengan keputusasaan itu apa saja? Nah, ini berdasarkan tanda gejala yang ditunjukkan dalam SDKI. Di sini ada tanda gejala mayor dan juga ada tanda gejala minor. Untuk tanda gejala mayor di sini bagi menjadi dua, ada tanda gejala subjektif dan tanda gejala objektif. Nah, tanda gejala subjektifnya apa saja? Ini yang pertama, mengungkapkan keputusasaan. Jadi secara verbal, pasien itu mengatakan bahwa saya sudah merasa putus asa, saya merasa bahwa di dalam hidup saya itu
tidak ada lagi yang bisa diusahakan, saya nggak tahu harus melakukan apa lagi dengan kondisi sakit saya seperti ini. Nah, itu adalah tanda gejala Mayer untuk aspek subjektif. Kemudian yang kedua, mengungkapkan isi pembicaraan yang pesimis. Nah, berulang kali atau seringkali mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, itu adalah ciri dari tanda gejala Mayer. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan kebingungan, ya, nggak tahu lagi, saya nggak tahu lagi harus melakukan apa dan seterusnya. Ini merupakan 3 tanda gejala Mayer untuk subjektif. Kemudian tanda gejala objektifnya adalah berperilaku pasif, ya, orangnya menjadi lebih pendiam, kemudian biasanya juga semakin membatasi diri dengan orang lain. Kemudian ketika diajak berinteraksi atau ketika diajak ngobrol, kontak matanya kurang. Kemudian biasanya juga disertai dengan perubahan pola tidur. Jadi pola tidurnya berubah, ya, entah itu pola tidurnya dipengaruhi karena penyakit yang terjadi ataupun karena adanya rasa putus asa. Nah, itu bisa menjadi tanda gejala Mayer untuk keputusasaan. Kemudian yang keempat, porsi makan tidak habis nih, ya, pasien mengalami nafsu makan. Kemudian yang kelima, kurang bicara. Kurang bicara ini maksudnya adalah mereka cenderung pasif dalam melakukan komunikasi dengan orang lain karena cenderung lebih suka diam, ya, menyendiri, atau biasanya juga melamun dan seterusnya. Kemudian untuk tanda gejala minornya, tanda gejala minor subjektif di sini adalah pasien sulit tidur, selera makan menurun, ya, mengungkapkan keraguan-raguan dan juga mengungkapkan frustasi terhadap hidupnya. Kemudian untuk tanda gejala minor objektifnya adalah afek datar. Afek datar ini maksudnya adalah ketika kita ajak berkomunikasi, ekspresi wajah pasien itu tampak datar, ya, nggak ada ekspresi wajah senang, ya. Kemudian kurang inisiatif, orangnya cenderung pasif, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi termasuk ini, ya, pemenuhan kebutuhan dasar pun juga harus dibantu dan seterusnya. Lalu yang ketiga, meninggalkan lawan bicara atau ketika diajak berkomunikasi, ketika diajak interaksi, pasien itu biasanya cenderung untuk menolak, ya. Kemudian mengangkat bahu sebagai respon pada lawan bicara, lalu perawatan dirinya kurang, ya. Ini, ya, selain dari penyakit terminal yang dialami, secara objektif pun pasien juga enggan, ya, untuk menjaga perawatan dirinya. Kemudian yang keenam adalah sulit untuk membuat keputusan karena tadi, ya, pasien menganggap bahwa di dalam hidupnya itu sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian di sini, ya, secara umum kondisi klinis terkait yang bisa memunculkan diagnosis keputusasaan adalah pada pasien dengan penyakit kronis, pada pasien dengan penyakit terminal, atau penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau pada lansia ataupun pada orang yang memiliki penyakit di mana kondisi fisiknya yang semakin terus menurun, ya. Keempat kondisi ini memunculkan risiko diagnosis keputusasaan, ya. Nah, selanjutnya tindakan keperawatan apa yang bisa kita berikan pada pasien yang didiagnosis atau memiliki diagnosis keperawatan keputusasaan. Nah, ini, ya, tindakan perawatan kita berikan memiliki beberapa tujuan, baik itu tujuan pada aspek kognitif, psikomotor, ataupun pada tujuan afektif. Nah, untuk tujuan kognitif di sini harapannya adalah klien mampu mengetahui penurunan ataupun perubahan fisik. Nah, di sini kita ajak diskusi, ya, Bapak Ibu, ya. Seberapa jauh pengetahuan pasien tentang penyakit fisik yang dialami. Kemudian, nah, ini pasien juga mengetahui pengertian, tanda gejala, penyebab, dan juga akibat dari keputusasaan. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara mengatasi keputusasaan. Kemudian tujuan pada aspek psikomotor adalah pasien mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia, lalu yang ketiga melatih hubungan sosial dengan sistem pendukung, ya. Karena tadi, ya, pasien dengan keputusasaan mereka cenderung mengisolasi diri. Kemudian yang keempat adalah melatih kegiatan hidup sehari-hari sesuai dengan kemampuan fisik pada pasien. Dan yang ketiga, tujuan asuhan keperawatan pada tujuan afektif adalah merasakan manfaat yang dilakukan, ya, dan juga
adanya rasa optimis dan juga adanya rasa bahagia ya. Sesuai dengan prinsip pada perawatan paliatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat atau meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini adalah tujuan secara umum pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan keputusasaan. Nah, tindakan keperawatannya apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita kaji tanda dan gejala keputusasaan yang kita temukan pada pasien, baik itu tanda gejala mayor ataupun minor untuk tanda gejala objektif dan juga subjektif. Kemudian yang kedua, kita jelaskan proses terjadinya keputusasaan ya. Nah, ini caranya panjang ya, kita lakukan validasi emosi pada pasien, apa yang saat ini dirasakan oleh pasien ya. Kemudian apa saja yang dirasakan oleh pasien atas kondisi atau penyakit yang sekarang dialami ya, sehingga sampai menyebabkan pasien itu misalkan ya suka menyendiri, malas berkomunikasi atau enggan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu semua kita jelaskan bahwa hal-hal tersebut atau hal yang dirasakan oleh pasien itu bisa menyebabkan keputusasaan. Nah, selanjutnya kita ajak diskusi nih pasien ya. Kemampuan apa yang dimiliki, walaupun pasiennya ini memiliki penyakit kronis ataupun penyakit terminal, tapi di sini kita ajak diskusi ya, hal-hal apa saja sih yang sebenarnya masih mampu atau masih bisa dilakukan oleh pasien walaupun sambil tirak baring, walaupun sambil bed rest total ya. Kemudian yang kedua, kita ajak diskusi tentang sistem pendukung yang dimiliki ya, kita gali ya, kita jelaskan pada pasien walaupun pasien sekarang berada pada kondisi sakit, tapi misal masih ada keluarga yang selalu menemani pasien, ada keluarga yang selalu memberikan perhatian kepada pasien ya, sehingga dengan mendiskusikan sistem mendukung ya, dengan menjelaskan kembali bahwa pasien ini sebenarnya punya sistem mendukung, harapannya bisa menimbulkan rasa optimis pada pasien sehingga rasa putus asa itu bisa diminimalisir. Kemudian yang keempat, latih hubungan sosial dengan lingkungan, misalkan bercakap-cakap dengan keluarga atau bercakap-cakap dengan orang di lingkungan terdekat pasien ya. Kemudian selanjutnya kita latih melakukan kegiatan sehari-hari yang masih bisa atau yang masih mampu dilakukan oleh pasien ya. Misalkan kalau pasiennya masih bisa makan sendiri, kita motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kita jelaskan walaupun pasien itu berada pada kondisi sakit, tapi mereka masih bisa melakukan kegiatan ya, kebutuhan makan, memenuhi kebutuhan istirahat tidur ya, jangan sering melamun, jangan jangan sering menyendiri dan seterusnya. Dan ini kita fasilitasi atau kita jelaskan pada keluarga agar keluarga memenuhi kebutuhan istirahat tidur kalau misalkan pasiennya ini dirawat di rumah. Kemudian menjaga kebersihan diri ya, dan juga melakukan kegiatan spiritual. Nah, ini ya sesuai dengan agama yang dianut oleh pasien ya. Kemudian latih membangun harapan yang realistis. Jadi diskusikan harapan dan keinginan masa depan ya. Walaupun pasien ini dengan penyakit terminal, tapi paling tidak ya dengan aspek-aspek positif yang kita diskusikan pada pasien, dengan cara kita menjelaskan yang tadi ya, sistem mendukung yang dimiliki oleh pasien, kemampuan yang dimiliki oleh pasien, harapannya pasien itu memiliki harapan, paling nggak harapan atau keinginan masa depan dalam jangka pendek, atau paling tidak setiap hari pasien itu memiliki kegiatan yang pada akhirnya bisa mengalihkan rasa putus asa pasien. Kemudian bantu pasien membuat rencana mencapai harapan secara bertahap dan juga jangan lupa memberikan motivasi dan juga pujian atas keberhasilan yang dilakukan oleh pasien. Jadi intinya di sini intervensi yang kita berikan pada pasien dengan diagnosis keputusasaan adalah kita kenalkan ya, kita ingatkan kembali walaupun pasien itu berada pada kondisi sakit, mereka tetap masih memiliki kemampuan yang masih bisa dilakukan sehari-hari walaupun mungkin sambil tirah baring. Kemudian yang kedua, kita ingatkan kembali kepada pasien bahwa pasien itu juga memiliki sistem pendukung ya, yang selalu menemani dan juga memberikan support system pada pasien ya. Kemudian selanjutnya, selain tindakan keperawatan bagi
pasien, ya, ada tindakan keperawatan yang juga bisa kita berikan untuk keluarga, ya. Jadi ini harapannya karena pasien dengan penyakit terminal atau pasien dengan perawatan paliatif, harapannya keluarga itu juga bisa terlibat ya dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, ini tindakan keperawatan yang dilakukan adalah kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien yang mengalami keputusasaan, ya, apa saja hambatan yang ditemukan oleh keluarga ketika merawat pasien, ya. Kemudian selanjutnya jelaskan pengertian, kemudian tanda gejala, penyebab, dan akibat keputusasaan, serta mengambil keputusan dalam merawat pasien. Ya, jadi keluarga juga harus mengetahui tanda gejala keputusasaan yang mungkin terjadi pada pasien dengan penyakit terminal itu apa saja. Kenapa keluarga harus mengetahui? Harapannya ketika keluarga mengetahui tanda gejala keputusasaan, keluarga bisa melakukan tindakan yang bisa diberikan kepada pasien untuk meminimalisir keputusasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, latih keluarga tentang cara merawat dan juga membimbing pasien mengatasi keputusasaan sesuai dengan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Misalkan ya, keluarga ngajak ngobrol pasien, kemudian keluarga melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi pasien walaupun aktivitasnya itu dilakukan di tempat tidur misalkan. Kemudian yang keempat, latih keluarga untuk menciptakan suasana positif dalam keluarga yang mendukung untuk mengatasi keputusasaan. Nah, jadi ini sistem atau lingkungan dalam keluarga juga positif sehingga pasien merasa nyaman tinggal di rumah. Lalu yang kelima, diskusikan tanda gejala keputusasaan yang memerlukan rujukan segera serta menganjurkan follow up ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur. Nah, ini adalah beberapa tindakan keperawatan yang bisa kita berikan kepada keluarga yang merawat pasien dengan penyakit terminal yang didiagnosis dengan diagnosis keperawatan keputusasaan. Ya, nah selain tindakan keperawatan pada pasien dan juga keluarga, di sini juga ada tindakan kolaborasi. Nah ini ya. Nah ini tindakan kolaborasi di sini maksudnya adalah jika pasien dengan penyakit terminal tadi sampai mengalami masalah psikologis, salah satunya adalah keputusasaan. Nah ini jika diperlukan mendapatkan terapi obat-obatan untuk menenangkan pasien dan juga mengobservasi manfaat dan juga efek samping obat. Nah setelah kita melakukan tindakan keperawatan, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah apakah ada penurunan tanda gejala keputusasaan, baik itu untuk tanda mayor dan juga minor. Kemudian peningkatan kemampuan klien untuk mengendalikan keputusasaan. Jadi ini kita evaluasi ketika pasien tuh mulai merasa bahwa dalam hidupnya tidak ada lagi harapan, apa yang dilakukan oleh pasien atau aktivitas sehari-hari apa sih yang masih bisa dilakukan oleh pasien. Lalu yang ketiga, kita evaluasi juga peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan keputusasaan. Ya. Dan selanjutnya, rencana tindak lanjut yang bisa kita lakukan pada pasien dengan diagnosis keperawatan keputusasaan adalah, nah ini misalkan ya, kalau pasien ini menunjukkan tanda gejala masalah psikososial ya, dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan keperawatan jiwa atau rujuk pasien dan keluarga ke case manager atau fasilitas kesehatan yang lain untuk mengatasi masalah psikologis pasien dengan penyakit terminal, atau rujuk pasien serta keluarga ke kelompok pendukung. Misalkan pasien dilibatkan pada komunitas tertentu, misalkan komunitas pada pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis, misalkan pasien diajak terlibat atau diikutsertakan dalam kegiatan pada komunitas pasien dengan penyakit kanker yang mungkin pertemuannya bisa dilakukan secara daring dan seterusnya. Ini adalah beberapa rencana tindak lanjut yang bisa kita berikan pada pasien dengan diagnosis keperawatan keputusasaan. Ya, baik untuk materi diagnosis keperawatan keputusasaan pada pasien dengan penyakit terminal cukup sampai sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.